Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil barakah. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, tazillul umur lil maqadir hatta yakuna al-hadfu fit tadbir. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihi salam di dalam Nahjul Balaghah hikmah yang ke-16 menyampaikan tentang pembahasan qada dan qadar, di mana segala sesuatu yang terjadi alam makhluk, segala sesuatu yang terjadi di alam mawjudat, segala sesuatu yang terjadi di alam maddah ini, alam maddi ini, alam materi ini, maka bergantung kepada qada dan qadar, yakni tidak lepas dan juga tidak pernah berpaling dari qada dan qadar. Amirul Mu'minin Imam Ali bin Salam mengatakan tazillul umur fil maqadir hatta yakuna al-hadfu fit tadbir. Beliau alaihissalam mengatakan bahwa al-umur sebagaimana di dalam bahasa Arab, ketika alif lam masuk ke dalam kata jamak, maka dia akan menjelaskan tentang keseluruhan makna. Misalnya dikatakan at-tolabah, maknanya at-tolabah, yakni alif lam artinya seluruh talabah, ini seluruh pelajar. Atau misalnya akrim al-ulama'a, akrim al-ulama'a, maka artinya hormatilah semua ulama. Dalam kaidah bahasa Arab, jika alif lam masuk ke dalam kata jamak, maka akan menjelaskan tentang makna keseluruhan. Nah, dikatakan tazillul umur, ini al-umur. Umur jamaknya kata amr. Amr memiliki beberapa makna. Amr yakni mustarak lafzi, bukan mustarak maknawi. Amr dalam satu makna bermakna urusan. Amr yang bermakna urusan itu jamaknya adalah umur. Ada juga amar dalam satu makna dia bermakna perintah. Amar yang bermakna perintah jamaknya awamir. Jamaknya awamir. Maka amar di sini dia mustarak lafzi. Apa itu mustarak lafzi? Mustarak lafzi adalah satu kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Satu kata yang memiliki makna berbeda-beda, seperti misalnya bisa. Kata bisa satu kali dia bermakna bisanya ular, yakni racun yang mematikan jika masuk ke dalam tubuh manusia. Satu kali bisa bermakna dapat melakukan, yakni bisa. Misalnya saya bisa melakukan hal ini, yakni saya dapat melakukan hal ini. Nah, itu disebut mustarak lafzi. Amar juga. Satu kali amar bermakna urusan, satu kali amar bermakna perintah. Nah, amar di sini, di dalam hadis ini, di dalam Nahjul Balaghah yang hikmah ke-16 ini, amar yang bermakna urusan, di mana jamaknya adalah umur. Dikatakan tazillul umur lil maqadir. Umur seperti saya katakan sebelumnya bahwa ketika alif lam masuk di dalam kata jamak, amar jamaknya, amar yang bermakna urusan jamaknya adalah umur. Artinya yakni segala urusan-urusan, karena ada alif lam yang masuk ke dalam kata jamak. Ini segala urusan. Apa maksudnya segala urusan? Yakni segala urusan, baik urusan dunia, urusan ukhrawi, urusan yang berhubungan dengan seseorang, yakni
individu atau urusan yang berhubungan dengan kelompok atau koloni misalnya, atau perlawanannya individu majemuk misalnya, atau koloni atau majemuk, yakni segala urusan. Zalla yazillu, yakni tunduk. Nah, dikatakan segala urusan tunduk kepada maqadir. Maqadir jamaknya yakni apa? Yakni ketentuan. Qadar yakni ketentuan. Qadar bermakna ukuran yang sudah ditetapkan. Qada bermakna ketentuan, qadar yakni ukuran yang sudah ditetapkan. Nah, sebelum kita membahas hadis ini, alangkah baiknya kita membahas sedikit tentang qada dan qadar sehingga bisa memahami dengan tepat makna hadis dari Amirul Mukminin Imam Ali bin Salam. Apa sih itu qada dan qadar itu? Qada dan qadar di dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Kami terkadang ketika dikatakan qada maka bermakna menciptakan suatu perbuatan. Ketika seseorang mengatakan qada itu, yakni aku menciptakan sesuatu atau aku menciptakan suatu perbuatan. Ini satu. Sebagaimana di dalam ayat dikatakan faqadahunna sab'a samawat fi yaumain. Ini diciptakannya mereka 7 langit di dalam 2 hari. Jadi bermakna penciptaan. Qada ini di sini bermakna penciptaan. Makna kedua dari qada bermakna mewajibkan, bermakna melazimkan. Sebagaimana di dalam ayat yang lain dikatakan wa qadza rabbuka alla ta'budu iyyah. Wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yani Allah Tuhanmu mewajibkan atau melazimkan atau mengharuskan kalian tidak boleh menyembah sesuatu selain dirinya, yakni selain Tuhan. Maka qada di sini bermakna mengharuskan, melazimkan atau mewajibkan. Ini makna kedua. Makna ketiga, qada terkadang juga bermakna memberi kabar atau memberitahukan atau mengkabarkan atau menjelaskan. Ini makna qada yang ketiga. Sebagaimana di dalam ayat dikatakan wa qadaina ila bani Israil fil kitab, yakni kami telah sampaikan, kami telah kabarkan, kami telah jelaskan kepada Bani Israel di dalam kitab tersebut. Ini 3 makna tentang qada. Lalu apakah ketiga makna ini bisa berlaku? Yakni ketika dikatakan ini sudah sesuai dengan qada dan qadar Tuhan, apakah ketiga-tiga makna ini berlaku di dalam qada dan qadar Tuhan ini? Kita katakan makna yang pertama ini tidak bisa berlaku bagi qada dan qadar Tuhan. Tadi apa makna pertama? Qada bermakna menciptakan suatu fi'il dan perbuatan. Nah, ini tidak bisa berlaku bagi qadanya Tuhan, qadarnya Tuhan. Kenapa? Karena kalau seandainya Tuhan menciptakan suatu perbuatan bagi manusia, bagi hambanya, maka pintu ikhtiarnya manusia akan tertutup. Besok-besok, kalau seandainya seseorang mukul muka kita, dia akan mengatakan,
Ini sudah sesuai dengan qada Tuhan, sudah sesuai dengan qadar Tuhan. Jadi saya mukul kamu ini perbuatan Tuhan, bukan perbuatan saya. Kan ini bertentangan dengan akal fitrah kita. Di mana kita secara wijdan, kita secara fitrah, kita mendapati diri kita bahwa kita memiliki ikhtiar dan pilihan. Kita memiliki pilihan bisa melakukan sesuatu atau meninggalkan perbuatan tersebut. Kita memiliki ikhtiar untuk memukul atau meninggalkan pukulan tersebut. Kita memiliki ikhtiar untuk misalnya berbohong atau tidak berbohong. Dan kita mendapati diri kita demikian. Yani seandainya misalnya ditanya satu persatu, kamu mau makan atau tidak mau makan? Kamu mau minum atau tidak mau minum? Lah kan kita bisa memilih mau minum atau tidak mau. Yani kita mendapati diri kita secara fitrah, kita meyakini, dan secara badi'i, secara gamblang, secara daruri, kita melihat dan mendapati diri kita bahwa kita memiliki ikhtiar, memiliki pilihan. Ikhtiar yakni pilihan. Kita memiliki pilihan, yakni Tuhan tidak memaksa kita untuk makan, minum. Tuhan tidak memaksa kita untuk sholat, Tuhan tidak memaksa kita untuk puasa. Tuhan tidak memaksa kita untuk berbohong. Tuhan tidak memaksa kita untuk menzalimi orang lain. Tidak. Jadi yang pertama, kita mendapati bahwa dalil kita. Ini seandainya orang bertanya, kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan fi'il dan perbuatan bagi kamu? Yang pertama, jawaban kita bahwa kita mendapati diri kita bahwa kita memiliki ikhtiar. Ini satu. Yang kedua, jika seandainya Tuhan menciptakan perbuatan itu bagi kita, maka tidak semestinya nanti Tuhan mengazab kita, tidak semestinya nanti Tuhan mencela kita seandainya kita melakukan hal yang buruk. Dan begitu pula seandainya kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang terpuji, tidak juga kita layak untuk dipuji dan tidak juga kita layak untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Orang bukan perbuatan kita, itu perbuatan Tuhan. Seandainya besok-besok Tuhan memasukkan kita ke dalam neraka dikarenakan kita memukul teman atau menggibah teman atau misalnya berbohong, mencuri, kita akan mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kamu jangan masukkan saya ke neraka, kamu jangan azab saya, kamu jangan siksa saya, jangan tenggelamkan saya ke dalam panasnya api nerakamu. Kenapa? Karena ini perbuatan kamu yang ciptain perbuatan itu kepada saya. Orang saya tidak punya ikhtiar, saya tidak punya pilihan. Nah, kita bisa saja mengatakan demikian kepada Allah Ta'ala. Dan ini tertolak awalan secara akal. Kenapa tertolak secara akal? Karena kalau demikian, yakni kalau seandainya Tuhan menciptakan fi'il atau perbuatan kepada manusia di mana kita tidak layak untuk puji atau tidak layak untuk diazab, maka apa gunanya kita berbuat baik dan berbuat buruk? Berarti itu menjadi perbuatan yang sia-sia. Kita berbuat baik itu sia-sia, kita berbuat buruk juga sia-sia. Nah, jadi seandainya kita mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan perbuatan kepada manusia, maka kita akan mengatakan tidak ada gunanya kita berbuat baik. Kenapa? Karena juga tidak bisa kita dipuji, tidak bisa kita mendapati pahala. Nah, ketika kita tidak mendapati pahala, ketika kita tidak mendapati pujian dari Tuhan, kenapa orang itu perbuatan Tuhan, bukan ikhtiar kita, bukan perbuatan kita. Dengan demikian, maka amalan-amalan kita menjadi sia-sia. Tujuan penciptaan juga menjadi sia-sia. Dan ketika tujuan penciptaan menjadi sia-sia, maka ini bertentangan dengan hikmahnya Allah Ta'ala dalam penciptaan, di mana Allah Ta'ala itu hakim, Allah Ta'ala itu memiliki penuh hikmah, memiliki tujuan dalam penciptaan, dan tidak mungkin penciptaannya sia-sia. Ini bertentangan dengan hukum akal. Dan begitu juga bertentangan dengan hukum nakal. Hukum nakli, sebagaimana kita melihat banyaknya
ayat-ayat dan riwayat tentang azab, tentang pahala. Misalnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan baik sekalipun sebesar atom biji zarrah, maka dia akan melihatnya. "Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa saja yang melakukan perbuatan buruk sekalipun sebesar biji zarrah, zarrah yakni atom terkecil, maka dia juga akan melihatnya. Jadi baik secara akal maupun secara nakli itu terbantahkan. Lalu ketika makna pertama tidak bisa, berarti tinggal makna dua dan makna tiga. Makna dua tadi apa? Makna dua qadha bermakna mengharuskan atau mewajibkan. Ini melazimkan, mengharuskan atau mewajibkan. Apakah makna ini bisa berlaku? Kita katakan iya. Makna ini bisa berlaku, namun terkhusus untuk Allah Ta'ala saja. Kenapa terkhusus untuk Allah Ta'ala saja, tidak untuk yang lain? Dikarenakan ketika sesuatu itu mewajibkan, maka yang bisa mewajibkan itu hanya Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala lah sebagai sumber utama, sebagai illatul illah, sebagai sebab utama segala sesuatu. Maka dari itu, kewajiban terhadap terjadi dan tidak terjadinya sesuatu itu hanya haknya Allah Ta'ala. Dan ini bisa dimaknai demikian. Lalu bagaimana dengan makna ketiga? Makna ketiga apa? Makna ketiga yakni mengabarkan atau memberitahukan atau menjelaskan atau menyampaikan. Qadha yakni bermakna mengabarkan, menjelaskan, menyampaikan atau memberitahukan itu. Kita katakan makna ini juga bisa berlaku. Dan dia berlaku secara mutlak, baik kepada Allah Ta'ala maupun kepada makhluk. Ya, ini makhluk juga bisa mengatakan qadha itu, yakni aku mengqadha. Maksudnya apa aku mengqadha? Yakni aku memberitahukan kepadanya, misalnya, atau menyampaikan kepadanya. Nah, ini berlaku. Artinya, baik qadha bermakna kedua, bermakna mewajibkan dan melazimkan, ataupun qadha bermakna ketiga, yakni memberitahukan dan menjelaskan dan menyampaikan, ini bisa berlaku bagi hadis tersebut. Oke? Nah, ini makna qadha. Lalu qadar itu apa? Qadha kita sudah tahu. Qadar itu apa? Nah, kita sedikit bahas pembahasan ilmu kalam dan filsafat sedikit ya, biar antumnya juga pelan-pelan menanjak dan melangit insyaallah ta'ala. Ibnu Sina memiliki sebuah kitab namanya Al-Isyarat wa Tanbihat. Kitabnya berisi tentang ilmu mantik, ada 10 bab, dan juga setelahnya itu ilmu filsafat dan irfan ada 10 bab. Jadi totalnya ada 20 bab atau 20 pasal totalnya. Tapi di dalam setiap bab itu ada beberapa cabang-cabang. Jadi 10 babnya mantik itu juga ada pasal-pasal, ada cabang-cabangnya, dan 10 babnya filsafat dan irfan juga ada pasal-pasal. Nah, kitab Isyarat dan Tanbihat ini punya Ibnu Sina ini disyarah oleh beberapa ulama besar, salah satunya Fakhrur Razi dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu disyarah lagi oleh Khojah Nasruddin Tusi, ulama Syiah. Setelah itu, jadi awal disyarah oleh Fakhruddin Razi, di mana Fakhruddin Razi ini banyak mengkritik pandangan Ibnu Sina. Lalu setelahnya itu muncullah seorang filosof besar bernama Khojah Nasruddin Tusi. Beliau melihat bahwa Fakhrur Razi keliru dalam memahami pandangan Ibnu Sina, dan kritikan-kritikannya itu tidak tepat dalam pandangan
Hojah Tusi itu tidak tepat, sehingga dijawab lagi sama Hojah Tusi, yakni disyarah ulang sekaligus juga membantah kritikan-kritikan Fakhr Razi. Setelah itu muncul lagi seorang ulama besar, muridnya Hojah Tusi. Jadi beliau adalah muridnya Hojah Tusi, bernama Qutbuddin Razi. Qutbuddin Razi ini membandingkan dua syarah tersebut, yakni syarahnya Fakhr Razi dan syarahnya Hojah Tusi dibandingkan, lalu dia menilai mana yang baik, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Nah, di dalam syarahnya Isyarat tentang Jihadnya Hojah Tusi itu masuk pembahasan tentang qada dan qadar. Anda membahas tentang qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ibnu Sina mengatakan bahwa qadar itu adalah penjabaran dari qada. Jadi Ibnu Sina mengatakan qadar itu adalah penjabaran dari qada atau expand, benar kan expand ya? Kalau bahasa Inggrisnya expand, yakni explore. Bahasa Indonesia saja deh, yakni penjabaran. Saya sosok bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Inggris, nanti salah artinya malah. Yakni penjabaran atau perluasan dari qada itu adalah qadar. Jadi qadar itu adalah perluasan dan penjabaran dari qada. Lalu Hojah Tusi mau menjelaskan tentang ini, apa sih maksudnya ketika Ibnu Sina mengatakan bahwa qadar itu adalah penjelasan, adalah penjabaran dari qada, maksudnya apa? Nah, beliau mengatakan, Hojah Tusi mengatakan bahwa di dalam penciptaan, di dalam hakikat penciptaan ini ada maujud, ada makhluk-makhluk yang sebelum tercipta di alam materi, dia sudah tercipta di alam akal. Atau istilahnya, kalau bahasa syariatnya, yakni di Lauhul Mahfuz. Kalau bahasa filsafatnya itu di alam akal. Kalau bahasa syariat, bahasa agamanya itu yakni di Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum sesuatu itu terjadi di alam materi ini, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz itu, atau di alam akal itu. Nah, maujud dan makhluk yang ada di Lauhul Mahfuz dan ada di alam akal itu, itulah disebut dengan qada. Di mana ketika syarat-syarat untuk mewujud di alam materi ini telah siap dan telah ada, sehingga si alam mewujud itu dia mewujud, si mewujud yang ada di alam akal atau di alam Lauhul Mahfuz itu dia mewujud di alam dunia ini, di alam materi ini, dengan segala syarat-syaratnya sudah terpenuhi, segala penghalangnya itu terberantas atau tersingkirkan, di mana tidak ada penghalang dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka ketika dia terjadi, itulah yang disebut dengan qada. Jadi qada apa itu? Qada yakni segala mewujud yang ada di alam akal, sedangkan qadar adalah mewujud yang syarat-syaratnya telah terpenuhi untuk mewujud di alam materi. Nah, ini penjelasannya. Misalnya apa? Contoh misalnya. Jadi ini nanti berhubungannya ke ilmu Tuhan, yang pembahasannya di ilmu Tuhan. Contoh misalnya ini, sambil kita masuk ke hadis Amirul Mukminin salam. Contoh misalnya, kita barangkali kita mengira bahwa kalau seandainya saya menjalankan usaha ini, qurbatan ilallah, sekalipun qurbatan, jadi saya akan menjalankan usaha ini, sudah dihitung dengan maksimal, sudah dihitung dengan profesional, sudah dihitung dengan alat komputer, dengan hitungan, kalau di statistik itu atau di ilmu ekonomi itu istilahnya ada menghitung probability itu
dulu, margin error dulu, dihitung dulu misalnya quality control dulu dan sebagainya, sudah dihitung, sudah oke, yakni secara profesional sudah sip. Yakni seandainya kita menjalankan, contoh misalnya kita mau jualan apa, mau jualan dagang pisang goreng. Nah, jadi sudah dihitung, sudah dianalisis bahwa oh ya masyarakat setempat suka pisang goreng. Harga pisang saya bisa beli misalnya dari Bandung satu kilo misalnya sekian, minyak goreng sekian. Jadi modal misalnya 1 juta, kalau laku semua bisa dapat 2 juta. Nah, ini kan keuntungannya bagus nih. Potong biaya karyawan, potong biaya ini, bersih saya bisa dapat misalnya 300.000 per hari. Wah, ini menjanjikan nih. Jadi sudah dihitung semua. Namun ketika berjalan, dia mendapati bahwa loh, kok usaha saya ini justru menghancurkan saya. Loh, kok usaha saya ini justru membuat saya semakin terpuruk misalnya, atau justru nauzubillah membuat dia semakin jauh dari Tuhan misalnya, atau membuat dia terhina di mata masyarakat misalnya. Padahal dia sudah hitung, sudah bagus, tapi kok ada hal-hal yang di luar perhitungannya, atau malah dia sudah hitung dengan bagus, tumpur. Jadi dia sudah hitung, sudah analisis, sudah bagus, tapi kok bisa tumpur. Nah, lalu dia mengatakan apa? Dia mengatakan untuk menenangkan hatinya, dia bilang, ya ini sudah takdir Tuhan. Jangan langsung dulu takdir Tuhan. Benar itu takdir Tuhan. Segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Tuhan. Benar itu takdir Tuhan. Tetapi apa yang kamu maksud dengan takdir Tuhan? Ketika kamu mengatakan ini sudah takdir Tuhan, apa maksudnya ini sudah takdir Tuhan? Apakah maksud kamu mengatakan, wahai Yusuf, jadi kita katakan, wahai Yusuf, apakah maksud kamu mengatakan ini sudah takdir Tuhan, artinya Tuhan yang membuat kamu bangkrut? Tuhan yang membuat kamu tercela di mata masyarakat? Tuhan yang membuat kamu misalnya dikarenakan usahamu lalu kamu meninggalkan akhiratmu, lalu kamu berpaling dari Tuhanmu? Apakah ini maksudmu? Yani Tuhan yang menjadikan hal ini semua? Kalau maksudmu demikian, maka kami tidak suka. Namun kalau maksudmu bahwa ini adalah takdir Tuhan, maksudnya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia akan terjadi. Oh, itu kita setuju. Kita menyepakati hal itu. Artinya apa? Contoh misalnya kita mau buat nasi kuning misalnya. Buat nasi kuning. Nah, contoh kita mau buat nasi kuning. Syarat-syarat untuk membuat nasi kuning itu misalnya kita sudah buat ada kunyitnya, ada santannya, ada serehnya, ada kapulaganya, ada cabenya sedikit, ada bunga lawang, walhasil anda tidak tahu campur-campur lah, ada kemiri sedikit, dengan syarat dia harus dipanak dalam durasi misalnya 5 menit. Lalu santannya tidak boleh kental, santannya tidak boleh pecah, misalnya gitu. Setelah dia tanak, mesti dikukup lagi hanya selama 15 menit. Kan gitu. Nah, lalu apalagi? Tidak boleh ada penghalang. Contoh penghalang misalnya apa? Contoh penghalang misalnya tidak boleh di situ udaranya lembab. Tidak boleh. Kalau udaranya lembab, nasinya tidak bagus. Atau tidak boleh kena angin. Kalau kena angin nanti nasinya jemek dan sebagainya. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi dan penghalang-penghalang itu harus disingkirkan. Kalau hal ini terjadi, maka kita akan mendapati nasi uduk atau nasi lemak atau nasi kuning yang bagus. Begitu juga kalau seandainya syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat penghalang, misalnya dia kena angin atau misalnya dia dalam udara yang lembab, sehingga mengakibatkan nasinya jadi bubur.
nasinya jadi bubur itu juga itu adalah takdir. Jadi jadi takdir itu bukan hanya nasinya jadi bagus, enggak. Nasi jadi bubur juga adalah takdir. Kenapa takdir? Karena syarat-syarat untuk dia menjadi bubur itu ada. Apa salah satu syaratnya? Salah satu syarat nasi itu menjadi bubur adalah dengan terkenanya udara lembab. Atau misalnya kertas ya kertas. Kertas ini kan kalau dibakar, kebakar ya. Jadi tetapi memiliki syarat terbakarnya kertas memiliki syarat-syarat. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya kita punya korek. Koreknya dihidupin. Yes. Hidup ya koreknya. Lalu koreknya harus dideketin ke bukunya, ke kertasnya ini. Nah, dideketin gini. Kalau koreknya di sini terus kertasnya di sini ya nggak kebakar-bakar. Jadi harus dideketin. Tetapi tidak boleh ada penghalang. Salah satu penghalangnya apa? Kalau kertasnya misalnya basah. Kalau kertasnya basah ya nggak akan kebakar. Nah, berarti kertas tidak terbakar itu juga adalah takdir. Jadi kertas terbakar itu adalah takdir, kertas tidak terbakar itu juga adalah takdir. Kenapa? Karena salah satu takdir, salah satu kertas itu tidak terbakar karena syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? yakni kertasnya basah. Nah, ketika kertasnya basah, maka kertas tidak terbakar. Berarti takdirnya terpenuhi untuk tidak terbakar. Nah, ini maksud dari qada dan qadar. Dengan demikian, kita bisa masuk membahas tentang hadis Amirul Mukminin Imam Ali bin Salam. Katakan fadilul umur lil maqadir. Segala sesuatu, segala urusan tunduk di hadapan qadar, yakni qadar Allah Ta'ala itu. Yakni apa? Yakni syarat-syaratnya harus terpenuhi dan penghalang-penghalangnya harus disingkirkan. Jika penghalangnya tidak disingkirkan atau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia akan masuk kepada takdirnya yang lain. Hatta yakunal hadfu fit takdir. Dikatakan bahkan kemusnahan itu terjadi pada sesuatu yang sudah direncanakan. Kemusnahan itu atau kehancuran itu bahkan terjadi pada sesuatu yang sudah di manajemen. Maksudnya apa? Yakni seperti yang kita contohkan tadi, kita sudah menganalisis, kita mau jualan pisang goreng, kita sudah analisis dengan bagus, pasarnya sudah oke, minat masyarakat sudah oke, harga pisang sudah oke, harga minyak sudah dihitung, harga pekerja sudah dihitung, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah dihitung manajemen dengan bagus, sudah diatur di manajemen dengan rapi, tapi juga masih tumpur, masih bangkrut. Nah, dikatakan hatta yakunal hadfu fil takdir. Yani bahkan ketika orang sudah manajemen dengan baik pun masih bisa bangkrut. Kenapa? Karena mungkin saja tiba-tiba misalnya musim hujan mulu. Nah, tiba-tiba musim hujan mulu, ya orang tidak mau keluar rumah beli pisang goreng, kan? Jadinya tidak lagi. Nah, apa maksud dari hadis ini? Dalam segala urusan apapun, dalam segala urusan apapun, maka kita harus mengembalikan dan menyerahkan serta menyandarkan segala urusan itu pada Allah Ta'ala. Yani kita berbuat, kita berikhtiar, kita katakan bahwa qada dan qadar dalam mazhab kita, dalam akidah kita bukan bermakna bahwa Tuhan menciptakan perbuatan baik dan buruk bagi kita, tidak. Tuhan memberikan ikhtiar kepada manusia. Kita tetap berikhtiar, kita berusaha, kita jualan pisang, kita jualan bakso, kita jualan sayur, kita jualan ayam goreng, kita jualan nasi goreng, kita jualan apalagi misalnya helm, jaket, baju, apalah. Kita tetap jualan hal itu. Yani kita berikhtiar untuk memancing rezeki dari Allah Ta'ala. Namun selalu kita mengunci diri kita bahwa
kita menyandarkan segala urusan ini kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah maksud daripada tawakal Allah. Kita tetap bertawakal, ya Allah, kami sudah berikhtiar, kuncinya ada di kamu. Kuncinya ada padamu, ya Allah. Nah, kurang lebih demikian pembahasan kita hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan hal tersebut, ya, karena terkadang kita lalai. Contoh seperti misalnya peristiwa kapal Titanic. Nah, kapal Titanic gimana dulu kapal Titanic? Oh, kapalnya mewah, megah, bahkan si pembuatnya mengatakan ini kapal ini tidak akan tenggelam, sudah dikasih alat yang canggih dengan kapal penolong yang banyak, sekoci yang banyak, pokoknya sudah tidak akan ada keraguan. Nah, gitu keserempet sama gunung es lipit, hancur sampai karam di tengah lautan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi banyak bisa, bukan hanya satu dua, bukan. Mungkin juga kita selalu mendapati dalam hidup kita demikian. Kita sudah menghitung, memperhitungkan, menganalisis, menguji sudah oke. Ketika dijalankan tiba-tiba gagal di tengah jalan. Nah, selalu bertawakal, selalu sandarkan kepada Allah Ta'ala. Namun sebagaimana kita katakan, tetap ikhtiarnya secara maksimal, sehingga kelalaian itu kalaupun terjadi bukan lagi disebabkan oleh kita, melainkan itu sudah di luar kemampuan kita, yakni sudah di luar jangkauan kita, sehingga kita akan bisa dimaafkan. Saya kira demikian. Ini malam Jumat kita hadiahkan pada ulama-ulama kita, Imam Khomeini yang telah wafat. Imam Khomeini Ayatullah Bahjat, Allamah Tabatabai, Ayatullah Muhammad Ilahi Tabatabai, Allamah Syaruni, Ayatullah Ilahi Kumsyai, Ayatullah Misbayasti, Ayatullah Qazi Tabatabai, Ayatullah Mahdabi Kani, Ayatullah Halid Tashkiri, Ustaz Husain Habsyi, marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, Razallah an wa rahmatullah, marhum Kang Jalal, dan ulama-ulama yang lain, serta seluruh mukmin yang sudah mendahului kita, keluarga kita, abah, ibu, bapak, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, anjing, jiddah yang telah mendahului kita. Semoga Allah merahmati mereka semua, mengangkat derajat mereka semua, memuliakan mereka semua, mengharumkan mereka semua, memutihkan wajah mereka semua. Begitu juga untuk ulama-ulama yang masih hidup, Ayatullah Jamudi, Al-Banna Samsudi Umudi, dan khususnya Rahbar Muazzam Hafizahullah. Semoga mereka sehat selalu, Allah menjaga mereka, memuliakan mereka, memanjangkan umur mereka, meninggikan derajat mereka, dan semoga Allah mempercepat kezuhuran Imam Zaman Akhirullah Rajul Syarif, dan memenangkan perjuangan kaum mustad'afin dan kaum muhazzamin terhadap mustakbirin dan zalimin, insyaallah ta'ala. Al-Fatihah ma'assalam. Berkenan juga mendoakan saudara-saudara mukmin kita yang sudah wafat, dimasukkan ke dalam doa-doa itu. Teman-teman kita yang masih hidup untuk kezuhuran Imam Zaman Akhirullah Rajul Syarif, karena di riwayat dikatakan bahwa satu kali seseorang sahabat berdoa di Arafah, pada saat hari haji, berdoa di Arafah. Lalu ditanya gimana cara berdoa, dikatakan maka berdoalah untuk saudara-saudaramu, karena
dengan begitu Allah akan mengabulkan doamu, dan lalu malaikat akan meminta kepada Allah Ta'ala untuk juga memberikannya kepadamu. Jadi misalnya kalau kita mendoakan, ya Allah semoga hutang-hutang para mukmin ini dapat segera dilunaskan, maka malaikat akan membalas, ya Allah hutang-hutangnya dia juga dilunaskan. Itu misalnya kita mengatakan, ya Allah sembuhkanlah orang-orang yang sakit, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah sembuhkan juga penyakitnya. Jadi doakan mukmin. Bahkan dari Hazrat Zahra Wassalamualaikum alaiha, waktu ditanya oleh Imam Hasan alaihissalam berdoa sepanjang malam hingga subuh, dikatakan, ya ummah, kok dari malam sampai subuh doain orang mulu, terus kenapa kamu tidak meminta doa untukmu? Dikatakan, awal jar sumbar dar. Yang pertama doakan tetangga-tetangga, lalu orang-orang di dalam rumah. Jadi awal tetangga-tetangga yang mukmin. Yang mukmin itu punya hak terhadap kita. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Silahkan kalau ada yang mau tanya-tanya, tapi rekamannya dimatiin dulu biar terpotong.